Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Lestarilah Indonesia. Jumpa lagi dengan kami di kanal Lestarilah Indonesia. Lestarilah Indonesia adalah ruang tempat kita berbincang tentang masa depan, masa yang gemilang, ruang tempat percakapan keberlanjutan dalam keseharian dan masa mendatang. Lestarilah Indonesia adalah percakapan Sustainable Indonesia in Progress. Sebuah proses menuju Indonesia yang elok, Indonesia yang kita impikan, Indonesia yang berkelanjutan, Indonesia yang kita cita-citakan, rakyat yang makmur dan sejahtera, keadilan sosial bagi semua, dan alam yang terjaga, karena menjadi tempat sumber kehidupan generasi demi generasi. Nah, kita sudah sampai di musim ke-24 dan kali ini tamu kami istimewa karena beliau adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan tanah adat, masyarakat hukum adat lewat BRWA-nya. Nah, namanya adalah Mas Kasmita Widodo. Beliau adalah kawan lama, sahabat lama kami, dan beliau sudah berpengalaman dari sejak tahun 2004 begitu ya, sudah berjuang berkutat di pemetaan partisipatif karena beliau bekerja dan berperan di jaringan kerja pemetaan partisipatif. Nah, kemudian pada tahun 2010 kalau nggak salah ya, beliau mendirikan BRWA, Badan Registrasi Wilayah Adat. Nah, kenapa tema ini kita munculkan? Karena memang saat ini cukup banyak begitu ya wilayah adat yang sedang dikerjakan oleh kawan-kawan JKPP dan BRWA gitu ya untuk bisa mendapatkan pengesahannya dari pemerintah. Tetapi ternyata perjuangan ini memang tidak mudah gitu ya, karena dari tahun 2010 kalau dari data BRWA itu telah meregistrasi 1091 peta wilayah adat dengan luas sekitar 17,6. Tetapi kalau misalnya dilihat dari data kemarin dan juga tadi ada acara peta partisipatif, peta satu peta gitu ya, kebijakan satu peta yang baru di penetapannya itu baru ada 2,69 juta begitu ya. Jadi itu datanya dan ternyata memang masih cukup panjang perjalanannya. Jadi sore hari ini sampai 1 atau 1,5 jam ke depan kita akan mengulik ngobrol dengan Mas Kasmita Widodo tentang sejauh mana sih beratnya begitu ya di BRWA, kawan-kawan JKPP, BRWA aman gitu ya dalam perjuangannya menuju pengesahan atau pengesahan wilayah adat ini. Baiklah, inilah dia, kita sambut Mas Kasmita Widodo. Oke, selamat sore Mas Dodo, saya panggilnya Mas Dodo ya. Selamat sore Mbak Suci. Terima kasih udah diundang nih. Oke. Ini orang ya ini sahabat saya ini sibuknya luar biasa gitu ya. Jadi memang mencari waktu beliau untuk bisa ngobrol nih agak sulit nih Mas Dodo. Enggak juga. Ya. Oke, Mas Dodo, kita awali dari kita akan belajar dulu karena kawan-kawan kami gitu ya di luar sana ini masih banyak yang sering bertanya gitu ya kalau ke lapangan, BRWA itu apa sih gitu ya, Badan Registrasi Wilayah Adat, apa yang perlu diregistrasi dan kenapa harus diregistrasi dan apa dampaknya terhadap masyarakat adat itu sendiri? Bukankah mereka tuh sebetulnya sudah punya wilayahnya sendiri gitu ya dan diakui secara hukum adatnya, kenapa masih harus diregistrasi? Dan ternyata dari BRWA sendiri tidak selesai sampai di sini gitu ya, masih ada proses yang lainnya lagi. Nah, itu bisa diceritakan dulu Mas Dodo. Baik, makasih Mbak Suci. Selamat sore kawan-kawan semua. Saya mundur sedikit ya, bukan dari 2004, kira-kira di tahun 90-an gitu kan, 92, 93 sudah ada beberapa peta wilayah adat ya. Jadi peta partisipatif sebagai sebuah metode itu digunakan oleh kawan-kawan masyarakat sipil ya, LSM, komunitas-komunitas untuk menunjukkan keberadaannya. Nah, kemudian kan 96 JKPP didirikan. Kemudian saya juga waktu itu menjadi
salah seorang yang bersama Latin itu kan Iya, memfasilitasi proses pembentukan jaringan kerja pemetaan ya partisipatif JKPP tahun ya. 96. Nah, ketika saya mulai aktif secara penuh ya di Sekretariat Nasional JKPP tahun 2004 dan 2007 menjadi koordinator nasional, kami memikirkan ini peta wilayah adat cukup banyak dan konflik di wilayah adat itu cukup besar juga dan selalu muncul masyarakat adat itu muncul gitu namanya, oh ini masyarakat adat ini ketika ada konflik. Nah itu sangat miris buat kami karena sebenarnya mereka punya kekayaan alam, mereka punya sejarah yang panjang dan punya hubungan yang kuat dengan wilayah atau ruang hidupnya. Namun yang muncul selalu konflik. Nah, oleh karena itu di tahun 2010 JKPP bersama Aman dan beberapa lembaga lain memikirkan ini bagaimana kita bisa menunjukkan keberadaan masyarakat adat itu bukan dalam konteks konflik gitu loh, tapi dalam konteks bagaimana masyarakat adat punya kontribusi di dalam menjaga ruang hidupnya, berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan mereka juga punya kearifan lokal yang sangat baik di dalam menjaga ruang hidup. Nah ini salah satu motivasi penting ya ketika kita mulai mengkonsolidasi keberadaan peta-peta wilayah adat. Nah mengapa peta menjadi salah satu pintu masuknya? Nah karena kita kan tidak bisa menunjukkan secara visual masyarakat adat yang begitu banyak, komunitasnya, wilayahnya. Tapi dengan peta kita bisa menjadikan peta ini menjadi salah satu alat untuk menunjukkan soal keberadaan mereka, sejarah masyarakat adat dan sebagainya. Namun kenyataannya Mbak Suci, pada tahun 2010 itu kita nggak tahu ada berapa sih masyarakat adat wilayah sudah dipetakan gitu. Ada berapa juta hektar yang sudah dipetakan oleh mereka dan bagaimana situasinya saat ini. Apakah sudah diakui, masih konflik dengan berbagai pihak, atau sudah masih cukup banyak sebenarnya wilayah yang perlu dipetakan gitu kan. Nah itu makanya kita 2010 itu kami membentuk Badan Registrasi Wilayah Adat. Nah namanya badan tapi ini bukan lembaganya pemerintah ya. Jadi sering sekali kalau Betul. kalau saya menjadi pembicara atau diundang dalam satu pertemuan, ini di bawah kementerian atau apa ya gitu. Atau maksud saya itu bagian dari pemerintah pusat atau bagaimana. Nah itu jadi memang mengapa namanya badan, karena waktu itu apa namanya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ya menjadikan BRWA ini menjadi salah satu badan otonomnya Aman gitu. Jadi ada cerita mengapa BRWA namanya menjadi badan. Badan. Ya, karena ada badan otonom lain juga di Aman yang mengerjakan tema yang lain. Nah, untuk BRWA kita fokus kepada bagaimana menyiapkan satu platform, satu sistem pendaftaran peta-peta wilayah adat di Indonesia. Nah, mengapa ini penting? Tadi pertanyaannya adalah karena sampai paling tidak 2010 ya waktu itu kita tidak punya peta informasi secara akumulatif, begitu juga pemerintah. Nah, sementara kan konstitusi sudah memandatkan secara deklaratif ya masyarakat adat itu diakui. Namun sistem administrasinya Mbak Suci ini yang belum ada gitu loh. Tidak bisa didaftarkan seperti ke ATR BPN karena ATR BPN hanya mendaftarkan bidang tanah. Sementara wilayah adat ini kan tidak hanya ada aspek privat, jadi ada aspek publik karena dia misalnya tanah wilayah. Jadi BRWA bergerak 2010 itu memang menyiapkan satu platform, satu sistem informasi tentang wilayah adat, satu sistem registrasi, sehingga peta-peta wilayah adat yang sudah banyak dibuat oleh masyarakat adat bersama para pendamping atau LSM begitu, ini bisa disajikan, bisa ditunjukkan di mana keberadaannya, siapa subjeknya masyarakatnya, satuan sosialnya apa. Kemudian bagaimana situasi tenurnya ya, dia overlap nggak dengan kawasan hutan wilayah adatnya, dengan perizinan. Nah, saya kira ini teman-teman Mbak Suci juga pasti banyak menemukan nih, apa namanya satu situasi di mana ketika datang ke satu lokasi, di situ ada peta wilayah adat, di situ ada klaim masyarakat adat atas tanah, hutan dan sebagainya. Nah, saya kira dengan menyajikan peta-peta wilayah adat ini dalam konteks menunjukkan eksistensi, keberadaan, sejarah mereka dan punya hubungan dengan ruang hidup dengan tanah adatnya misalnya, itu bisa membantu semua pihak sebenarnya dalam konteks
membantu semua pihak mendapat kepastian hak atas tanah, atas sumber daya alam, baik yang dalam konteks masyarakat adat dengan sejarah asal-usulnya maupun pihak-pihak lain yang akan memanfaatkan menggunakan wilayah atau tanah tersebut. Nah, semakin tidak jelas kan semakin bingung juga. Perusahaan juga pasti bingung. Ini kami berhubungan dengan siapa sih gitu. Nah, ketika dikomunikasikan dengan satu kelompok, ternyata bukan mereka yang punya hak atas tanah, tapi yang lain. Nah, kira-kira itu menjadi salah satu unsur penting mengapa kita membentuk ya satu badan registrasi wilayah adat ini. Kira-kira begitu. Oke, makasih Mas Dodo. Ini penjelasannya luar biasa karena memang di lapangan itu pada kenyataannya itulah Mas yang ditemukan gitu ya. Ini dan bagi korporasi sendiri gitu ya, bagi pihak swasta ini mereka memang diombang-ambing misalnya karena memang hak pengelolaannya ada di mereka, tapi ternyata de facto itu ada gitu ya wilayah adat. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang pemetaan itu tadi ya, misalnya sudah dipetakan oleh kawan-kawan. Kemudian kepada siapa itu bisa disetujui atau disahkan oleh sebelum diajukan ke LHK atau kalau itu kan ada 3 ya, LHK, kemudian wali datanya tuh KPKP ya, untuk pesisir dan kemudian ke ATR BPN. Nah sebelumnya itu disahkan oleh siapa? Jadi metode pemetaan partisipatif ini kan satu pendekatan bagaimana menunjukkan hak atas tanah, atas wilayah adat begitu. Tapi memang memerlukan dukungan informasi lainnya gitu ya. Nah kan pemetaan partisipatif ini akan menghasilkan 2 dokumen penting. Satu memang data spasialnya dia, batas-batas wilayah adat, pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Yang berikutnya juga soal informasi sosialnya gitu loh, sejarah dan sebagainya, bagaimana hukum adat berlaku, mana daerah yang dilindungi, mana yang untuk memang ruang produksi untuk kehidupan dan sebagainya. Nah proses-proses ini sebenarnya hanya memindahkan informasi yang berada di masyarakat adat itu ya tentang ruang hidup mereka ke dalam sebuah peta. Nah ketika mendelineasi ya, menarik garis batas itu kan berdasarkan cerita orang tua. Oh, di sana batas sebelah barat adalah sungai A, di sebelah timur dengan bukit atau gunung B dan sebagainya. Itu informasi yang diterima ketika teman-teman fasilitator pemetaan memfasilitasi dan itu kita konfirmasi. Jadi penting sekali rekognisi by others itu dilakukan untuk memperkuat basis argumentasi, basis cerita, sejarah dan sebagainya dari sebuah komunitas oleh komunitas adat yang lain. Ya, nah menurut saya itu prasyarat utama gitu sebelum masuk ke dalam model-model rekognisi di luar itu, maksud saya yang berdasarkan peraturan perundangan, apakah nanti untuk pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat di kabupaten atau pengakuan hutan adat ke KLHK atau pengakuan tanah ulayat kepada Kementerian ATR BPN atau kalau di pesisir dia dengan KKP. Nah, dasar dari klaim yang dijelaskan atau digambarkan lewat peta dikonfirmasi kepada komunitas adat di sebelahnya yang berbatasan, maka itu menjadi satu dokumen yang tervalidasi melalui sebuah mekanisme BRWA, proses registrasi, kita review petanya, review data sosialnya, kita verifikasi ke lapangan, kalau memang sudah ada kesepakatan mana bukti kesepakatannya, nah, misalnya berita acara tata batas, atau musyawarah adat yang mereka lakukan, foto-foto yang mendukung batas-batas yang mereka tunjukkan, juga konfirmasi mengenai kesejarahan asal-usul dan sebagainya, kelembagaan adat. Itu bentuk kerja-kerja kolaborasi ya antara komunitas, CSO dan juga dalam konteks ini BRWA sebagai pihak ketiga ya. Saya menyampaikan bahwa BRWA ini pihak di luar yang sebenarnya menjadi rekognisi by others gitu loh. Kali yang pertama kan adalah sama komunitas, ini oleh pihak lain yang tanda petik kompeten lah, mengerti soal peta, memahami soal institusi bagaimana kebijakan itu terkait dengan hak masyarakat adat, sehingga ini menjadi dasar masyarakat adat untuk maju ke dalam proses yang kita sebut dengan rekognisi atau aspek legalitas dari dasar klaim mereka atas tanah dan sumber daya alam. Nah, baru setelah itu maju ke dalam rekognisi yang lain yang terkait dengan sektor, Mbak Suci.
Oke. Kalau pemetaan di awal itu misalnya pemerintah daerah itu perlu mengetahui atau tidak ya? Karena kan terkait misalnya dengan kecamatan, terus fungsi kawasan dan sebagainya. Prosesnya sangat bervariasi ya. Jadi ada yang posisi di daerah ya, politik di daerah, dinamika di daerahnya itu juga menjadi perhatian. Kalau yang berbasis konflik, misalnya ya, masyarakat meminta difasilitasi pemetaan wilayah adatnya. Tapi bahasanya kan permintaan itu karena ada konflik dan pemerintah daerah menjadi bagian dari konflik itu, misalnya biasanya masyarakat adat melakukan jalan sendiri begitu. Artinya dia memfasilitasi, tapi proses komunikasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, masyarakat adat yang di sebelahnya itu tetap harus dilakukan. Karena bagaimanapun kan satu dokumen penting tentang kesepakatan batas itu perlu disiapkan dan perlu disepakati bersama. Karena peta tanpa dokumen-dokumen rekognisi by others seperti berita acara tentang batas itu tidak ada, itu juga akan bisa dia menjadi dokumen tapi nggak lengkap, dan itu pasti akan mentok ketika mereka maju untuk pengakuan masyarakat adat misalnya oleh bupati. Nah, tapi di banyak tempat sekarang Mbak Suci dan kawan-kawan, metode ini sudah diadopsi gitu oleh pemerintah di nasional, di daerah, provinsi, kabupaten, kota, bahkan ada beberapa yang sudah menganggarkan dan menjadikan metode pemetaan partisipatif ini sebuah jalan ya untuk mereka menjalankan mandat konstitusi, menjalankan undang-undang pemerintah daerah yang memang memandatkan mereka untuk melakukan proses identifikasi, verifikasi sampai penetapan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat. Jadi sudah cukup banyak regulasi yang mengatur tentang ini, tinggal ini dikerjakan. Nah, persoalannya kan banyak pemerintah daerah tidak punya kapasitas untuk mengerjakan. Nah, oleh karena itu kawan-kawan dalam konteks pemerintahnya mau misalnya terbuka, itu kita udah langsung gerak dan punya banyak MOU. BRWA sendiri sudah punya banyak MOU dengan pemerintah provinsi dan kabupaten di dalam proses penyelenggaraan pengakuan, perlindungan sampai pemberdayaan masyarakat adat. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh lagi ya metode pemetaan ini, dan sudah ada aturan dari Badan Informasi Geospasial juga ya. BIG sudah mengeluarkan peraturan BIG tentang metode pedoman pemetaan wilayah masyarakat hukum adat. Jadi kita gunakan itu sebagai referensi utama di dalam melakukan pemetaan, sehingga menurut saya hasilnya nggak perlu diragukan karena tinggal dikonfirmasi saja betul nggak ini sesuai tahapannya dengan pedoman BIG, sesuai nggak dengan unsur-unsur dasar-dasar atau prinsip-prinsip pemetaan atau survei, kartografi dan sebagainya. Jadi saya kira siapapun bisa mengkonfirmasi ini, dan sekarang sangat terbuka, dan BRWA memastikan, ya, jadi peran BRWA ini ingin memastikan bahwa dokumen yang disiapkan oleh masyarakat tadi itu valid, terkonfirmasi, dan bisa dilacak, ya sama dilacak. Ini betul nggak nih batasnya di Sungai A dan sebagainya. Itu bisa dilacak lewat dokumen-dokumen hasil verifikasi, bahkan BRWA kan mengeluarkan sertifikat wilayah adat. Artinya kami bisa menggaransi bahwa sebuah wilayah adat sudah tidak punya persoalan batas dengan komunitas adat yang di sebelahnya misalnya. Sudah ada rekognisi by other, bahkan prosesnya metode pemetaan partisipatif, proses dialog dan sebagainya bisa kita jelaskan bagaimana peta itu dihasilkan. Kira-kira begitu, Mbak Suci. Oke. Nah, ini kan kalau dari data ya baru sekitar 2,6 ya, Mas. Yang terbaru 20,7 juta hektar yang terregistrasi di BRWA, ada sekitar 3 juta hektar yang sudah ditetapkan melalui kebijakan daerah. Ya. Sudah diperdakan ya. Ada perda. Gitu, ada. Nah, dari yang sudah diverifikasi nih diregistrasi oleh BRWA, mana yang paling panjang dan kayaknya banyak drama gitu, mana yang paling pendek yang kayaknya mulus gitu, dan apa faktor-faktor yang ada di dalamnya nih Mas Dodo? Jadi ini memang pemetaan lama itu kan cukup banyak ya. Pemetaan ini waktu diregistrasi di BRWA juga kondisi data dan sebagainya juga sangat beragam. Itu satu hal, artinya ada satu aspek yang saya bicara soal faktor-faktor yang memungkinkan ini ya. Pertama soal ketersediaan data itu menjadi sangat penting. Kalau data sudah baik, sudah tervalidasi, tidak ada masalah di lapangan, maka bolanya itu ada di Pemda.
ada di pemerintah daerah Hmm. untuk rekognisi. Nah, tinggal di pemerintah daerah, regulasinya udah lengkap belum? Sudah cukup belum? Yang kedua, kelembagaannya ada nggak yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi masyarakat adat dan wilayah adatnya? Nah, Hmm. kemudian yang berikutnya juga, mereka punya kapasitas nggak sih? Jangan-jangan nggak ngerti Nah tuh itu camat. yang nggak ada. Kadang-kadang kan di anggota panitia masyarakat hukum adat itu ada camat. Camat itu kan bisa orang yang nggak paham soal, nggak ngerti tentang masyarakat adat dan sebagainya ya. Nah, oleh Hmm. karena itu unsur tim kerja atau panitia MHA misalnya itu perlu dibekali oleh pemahaman yang memadai mengenai soal masyarakat adat, soal wilayah adat, bagaimana mereka bekerja melakukan verifikasi. Karena yang diverifikasi ini sesuatu yang nggak mudah, berat, sensitif. Itu soal hak atas Ya. tanah misalnya. Soal hutan yang dimana selama ini kan sudah di kepala para pejabat atau publik juga merasa bahwa ya hutan itu hutan negara begitu. Jadinya Ya. ada keterbatasan akses masuk tidak bisa dan sebagainya. Nah, situasi ini menurut saya yang akan mempengaruhi seberapa cepat sebuah peta wilayah adat atau masyarakat adat atau wilayah adat itu diakui. Nah, Hmm. kami pernah menemukan ada yang 10 tahun Oh, baru bisa dapat rekognisi. Karena tahu. dari persoalan mereka dulu berjuang mempertahankan wilayahnya dari gempuran HPH ya, perusahaan-perusahaan HPH Heeh. dulu sampai ada perda itu punya cukup jangka waktu yang lama tuh. Sampai Wow. ada kesadaran, ada perda dan sebagainya. Setelah itu sudah ada siap, belum ada panitia masyarakat hukum adatnya, harus dibentuk dulu, tidak mudah situasinya. Nah, makanya 4 hal tadi soal ketersediaan data, ada regulasi, ada kelembagaan, ada kapasitas, dan juga anggaran. Kadang-kadang Pemda kalau nggak ada anggaran nggak jalan, Mas Suci. Jadi Iya susah betul. juga kita kadang-kadang kita ngongkosin juga mereka itu. Nah, situasi ini yang bisa mempengaruhi kecepatan atau situasinya menjadi tidak mudah. Nah, tapi ada juga yang cepat. Nah, ini karena biasanya eh, ada usaha bersama secara kolektif ya, pemerintah pusat, pemerintah di daerah yang punya kesadaran kemauan, tapi misalnya, aduh kami ini perlu dibantu gitu. Nah, itu udah mantep tuh. Kayak misalnya Hmm. Kementerian LHK-nya oke, Pemdanya minta bantuan, BRWA-nya punya kapasitas untuk menyelenggarakan bersama teman-teman. Nah, itu cepat. Nah, makanya ada yang kayak kemarin di Jayapura, walaupun kerja Hmm. lama untuk menyiapkan peta wilayah adat, tapi untuk hutan adatnya itu dalam waktu sekitar 2 bulan dari mulai awal Oh. mencetuskan ini perlu diverifikasi. Nah, tapi kan datanya udah kita siapkan lebih lama. Nah, ketika tim Vertek ini dibentuk dan melakukan verifikasi hutan adat, itu dari 3 usulan yang sudah siap malah jadinya 6 hutan adat. Mengapa? Karena data udah siap, jadi malah nambah gitu loh dari yang diusulkan. KLHK-nya semangat. Ini bisa juga ini, gimana? Ya sudah, disiapkan usulannya di lokasi. Masyarakatnya udah siap. Nah, itu jadi sangat tergantung situasi-situasi itu terkait dengan apa namanya tahapan atau kecepatan untuk rekognisi gitu. Oke, nah Mas Dodo, kalau misalnya dari kesahan ya wali data, keabsahan wali data, nih kalau pengalaman kami kemudian di perusahaan-perusahaan gitu ya, kan kami harus ada prinsip kehati-hatian ya untuk bisa ini penetapan apakah ini boleh dioperasikan atau tidak begitu. Nah, apakah peta yang belum di SK-kan itu bisa kami pakai untuk bisa apa namanya untuk kira-kira ini loh yang tanda kutip masih harus dijaga supaya jika nanti ada penetapan itu sudah terdelineasi dengan baik. Itu sampai di mana keabsahan penggunaan peta tersebut? Pertama, menurut saya ya, peta yang sudah tersedia hari ini itu bisa dijadikan peta kerja, walaupun sifatnya misalnya indikatif. Oke, Nah, daripada nggak punya sama sekali malah buta betul. kita, Mbak Suci, kawan-kawan. Kalau Iya. sudah ada kan tinggal proses konfirmasi. Misalnya ya, ada satu peta wilayah adat yang sudah disajikan ketika misalnya kawan-kawan yang punya kepentingan atau punya rencana usaha di situ, atau bahkan sudah punya izin di situ, tapi overlap dengan peta wilayah adat yang tersedia di kampung. Nah, kan itu tinggal dikonfirmasi soal minta diceritakan sejarah dan sebagainya. Dan Hmm, menurut saya itu penting sebagai peta kerja awal, apa namanya, untuk kehati-hatian justru gitu. betul. Karena bisa-bisa nanti
kalau tidak bertanya, justru malah ada persoalan misalnya ya, daerah yang memang itu areal izin, tapi sesungguhnya itu adalah daerah yang dikonservasi oleh masyarakat adat. Bahkan itu menjadi tempat leluhur misalnya. Kan Ya. itu malah bahaya. Malah Hmm. jadi apa namanya persoalan menjadi bukan persoalan hukum lagi nanti kan. Hukum adat Ya. akan berlaku karena kalau Betul. hukum adat nggak perlu ada rekognisi gitu loh. Ya. Hukum adat itu kan ada di situ ketika pihak lain datang atau orang di dalam juga melanggar itu kan kena hukum adat. Nah justru menurut saya siapapun publik pihak-pihak stakeholders atau pihak-pihak yang punya rencana kerja atau punya kepentingan di situ harus memperhatikan yang pertama ada masyarakat adat nggak subjeknya, Ya. suku apa sih, etniknya apa sih gitu, subsukunya apa atau marga atau apa klannya apa. Yang kedua sudah ada nggak peta wilayah adat? Menurut saya itu harus jadi daftar periksa pertama ya. Ya. Nah setelah itu mereka bisa overlay kan antara peta wilayah adat dengan peta-peta perizinan, peta kawasan, peta tematik yang lainnya. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya dia peta-peta ini situasinya bagaimana gitu loh. Karena kan pasti di situ akan ada implikasi soal tenur masyarakat adat di situ terkait dengan perizinan dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya itu bisa digunakan. Bahwa dalam konteks rekognisi belum ada, menurut saya itu kan persoalan lain dia. Hmm. Itu ada persoalan hukum antara masyarakat adat dengan pemerintah, gitu Pemerintah. kan? Tapi sebagai sebuah referensi pengetahuan informasi awal, menurut saya itu patut digunakan. Harus. Iya, patut digunakan. Dan bahwa misalnya ada, apalagi kalau misalnya, oh ini berita acara tata batasnya ada, mau apa lagi? Karena itu juga menjadi rujukan kami. Kalau sudah ada berita acara batas antar desa, maksudnya dalam komunitas-komunitas yang ada di sebelahnya, ditandatangani dan sebagainya, ya itu bisa menjadi dalam konteks rekognisi sudah ada by others, by law-nya kan yang lagi diproses. Nah sekarang apakah peta-peta perizinan dan sebagainya punya komplit seperti itu kan belum tentu juga, gitu kan? Ya. Ada izin, ada dari pemerintah pusat dan sebagainya. Apakah dikonfirmasi ke masyarakat di bawah? Kan belum tentu. Kan situasinya apakah memang itu sudah benar peta kawasan hutan atau peta HGU dan sebagainya? Ternyata kan tidak juga gitu loh. Jadi apakah kita akan hanya merujuk kepada basis legalitas atau basis faktual gitu kan? Nah menurut saya ini harus dikombinasikan. Semua pihak harus melihat ini sebagai dokumen, walaupun dia belum mendapat SK Bupati, belum ada Perda dan sebagainya, tapi ini harus dirujuk. Karena kalau tidak bisa blunder juga pihak-pihak yang akan dan itu bisa memicu konflik lah. Kira-kira begitu. Ya. Nah kalau misalnya begitu, kita harus datang kemana untuk bisa mendapatkan peta indikatif tersebut, Mas Dodo? Di komunitas. Di komunitas itu dalam konteks ini ya selalu ada ya. Kan kita dalam waktu pemetaan partisipatif ada yang ditinggal peta itu, ada yang diregistrasi kan. Diregistrasi itu di BRWA misalnya datanya aja dipindahkan. Filenya ditaruh di BRWA dan itu dipublish. Nah, di BRWA bisa dilihat, kawan-kawan bisa melihat di brwa.org.id itu sudah disajikan informasi sosial dan spasialnya, bisa dilihat diperkirakan itu berada di wilayah kabupaten mana dan sebagainya. Jadi saya kira itu bisa dicari ya, bisa kalau misalnya pas di komunitas itu juga mereka sudah punya peta, saya kira itu bisa didiskusikan. Begitu, Mbak. Oke. Nah, kalau misalnya yang sudah direkognisi itu berarti langsung ke LHK berarti ya, dan atau wali data yang 3 itu tadi ya? Nah, kalau yang sudah rekognisi wilayah adatnya, itu kan ada di Pemda. Rekognisinya kan by Pemda. Jadi pengakuan wilayah adat itu ada di Pemda. Nah, itu bisa ada di Pemda. Nah, saya macam-macam ya. Kalau misalnya di Jayapura itu di GTMA. Kalau di beberapa kabupaten itu mereka di Panitia MHA. Nah, Panitia MHA ini biasanya ada di Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, itu nanti bisa dilihat karena berbeda-beda ya situasi kelembagaan di masing-masing kabupaten gitu. Oke. Kalau dari BRWA sendiri apakah memiliki boleh gitu mengeluarkan peta atau bagaimana, Mas Dodo? BRWA kan secara reguler menyampaikan peta-peta ini kepada pemerintah di nasional, di kementerian lembaga seperti tadi kita serahkan.
Nah, secara periodik 6 bulan sekali kita update kepada pemerintah. Begitu juga di daerah. Nah, di daerah itu misalnya kami bekerja di Sulsel. Nah, itu peta wilayah adat Sulsel itu ada di kita share juga kepada pemerintah yang memang kita punya MOU ya dalam konteks Oh, oke. kita punya kerjasama, sharing data dan sebagainya itu bisa dirujuk. Nah, jadi peta-peta ini memang kita gunakan secara terbatas dan punya semacam aturan ya bagaimana pemanfaatan. Karena BRWA di mandatnya adalah memperkuat gerakan masyarakat adat untuk pengakuan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Jadi kita upaya-upaya itu yang kita prioritaskan untuk bagaimana peta ini digunakan, gitu Mbak. Oke, baik. Kawan-kawan, silahkan jika ada pertanyaan yang bisa disampaikan ke Mas Dodo. Ini mumpung kita ngobrolnya santai dan berisi begitu ya. Mas Dodo, ini sudah ada pertanyaan dari Mas Dwi Rahmat ya. Jadi saya bacakan. Disebutkan tadi kapasitas pemerintah daerah yang terbatas sehingga pengaturan keberadaan masyarakat adat formal via perda begitu lambat. Apa yang harus dilakukan baik oleh masyarakat yang merasa sebagai masyarakat adat dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Ya, jadi yang pertama Mas Rahmat terima kasih ya. Jadi dari sisi data ini diprioritaskan memang masyarakat bisa menyiapkan datanya. Artinya peta wilayah adat sebagai basis klaim mereka perlu disiapkan dengan baik dan BRWA juga membantu proses kelengkapan data-data tersebut. Nah, terkait dengan bagaimana data ini mengalir kepada pemerintah daerah sehingga menjadi dasar untuk penetapan pengakuan kan. Nah, banyak kami temukan kapasitas panitia MHA atau Pemda ini masih rendah pengetahuan atau pemahaman atau kapasitasnya di dalam proses penyelenggaraan ini. Di perdanya atau di peraturan bupati atau SK-SK turunannya itu dijelaskan tahapannya, tapi kan ini tahapan itu dia standar aja, tapi kan lapangannya itu kan lihat peta, ini bagaimana peta wilayah adat. Nah, makanya BRWA bersama teman-teman terutama memperkuat kapasitas Pemda. Misalnya panitia MH-nya kita training, ini loh pemetaan partisipatif prosesnya, hasilnya apa, kalau diverifikasi itu unsur-unsurnya apa saja sesuai dengan peraturan perundangan. Nah itu kita training, bahkan pada beberapa kabupaten kami memfasilitasi pembuatan pedoman inventarisasi, registrasi, dan verifikasi keberadaan masyarakat adat. Dan itu digunakan oleh panitia MHA atau lembaga-lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah di daerah untuk menjadi panduan mereka bekerja. Dan menurut saya di beberapa kabupaten berhasil dengan proses penguatan ini, sehingga pemerintah daerah melalui panitia MH atau lembaga yang ditugaskan ini melakukan proses verifikasi lapangan. Saya bisa menyebutkan di Malinau ada 1 juta hektar wilayah adat sudah diakui dan itu kerjanya Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat. Kita membantu menyiapkan pedomannya, mentraining mereka. Ada asisten 2 atau asisten 1 di sana karena dia bagian dari BPUMA itu ikut training juga gitu loh. Karena juga mereka punya kepentingan bagaimana wilayah adatnya bisa diproses. Di Kapuas Hulu udah semakin banyak. Kalbar saya kira udah cukup banyak wilayah-wilayah adat yang sudah ditetapkan di 6 atau 7 kabupaten gitu. Jadi saya kira begitu ada proses masyarakat membantu juga proses ini. Artinya kolaborasi antara masyarakat adat, CSO dan pemerintah daerah itu menjadi sangat penting ya. Karena ini kalau tidak bisa dikerjakan sendiri Mas Suci, Mas Rahmat ya nggak bisa karena semuanya harus bekerja ini. Kira-kira begitu. Oke. Wah ini memang ini ya kerjanya saya sih bayanginnya kok rumit gitu ya kalau misalnya untuk sampai ke sana. Perlu disiapin apa titik-titik ininya, titik-titik pentingnya. Iya. Ya, nah ini juga nih ya. Jadi ketika sering kali gitu ya jalan kemudian ke dinas lingkungan hidup di daerah-daerah gitu ya. Ketika kemudian ditanya gitu ya soal ada nggak sih masyarakat adat di sini gitu ya? Karena kami kan selalu begitu ya. Ada nggak sih gitu ya? Karena itu tadi kata Mas Dodo harus ada prinsip kehati-hatian. Nah, di banyak tempat bukan hanya di DLH ya, di Pemkapnya kemudian itu tuh pengertian memahami ada atau tidaknya saja itu carut marut ya. Ada yang bilang ada yang enggak ada itu. Ada yang bilang ada. Ini nih pasti sebetulnya persoalannya apa kurang jelas gitu ya apa yang ada di dalam undang-undang misalnya ya yang sudah disebut atau apakah ada ketakutan gitu ya kalau misalnya di wilayahnya
ada masyarakat, aduh ini kayaknya ruwet nih urusan saya nih kalau misalnya ada masyarakat adat di wilayah mereka. Itu gitu nggak sih Mas Dodo? Saya kok memandangnya begitu ya. Jadi kalau ada masyarakat adat urusannya pasti rumit gitu di dalam satu lokasi. Ya, apalagi yang ditanya sebenarnya dia anak adat ya. Ketika ditanya ada masyarakat adat, dia merasa ada nggak ya gitu. Ada Waduh, nggak? Karena dia ya memang ini kan ada soal regulasi ya, ada ya, soal nomenklatur di regulasi yang kadang-kadang ini tidak selalu update ya, tidak ya. selalu pemerintah itu paham soal ini. Makanya kan, tapi saya bisa menyatakan bahwa dari ini kan sekarang ada 15 juta hektar ya dari peta Hmm, registrasi wilayah adat yang berada pada kabupaten yang sudah ada perda. Artinya kalau sudah ada perda itu kan ada proses konsultasi dan pembentukan perda ini kan kesepakatan eksekutif dan legislatif. Saya kira hmm, pada daerah-daerah itu kalau masih ada yang OPD yang tidak paham, saya kira keterlaluan aja gitu loh. Artinya memang hmm, nggak mau tahu juga. Nah, itu satu hal. Yang kedua memang ini kan kadang-kadang bukan menjadi urusan prioritas, Mbak Suci. betul ya. Kan ada satu pernah saya mendengar pejabat, enggak, ini kan pilihan. Jadi tema apa namanya urusan masyarakat tadi ini urusan pilihan gitu loh, bukan sesuatu yang mandatori apa yang jadi Harus prioritas. diurusin ya. Ya gitu. Nah, itu tadi saya setuju tuh salah satu ininya ribet nih kalau urusan ini nih gitu loh. Jangankan pemerintah Mbak Suci, beberapa dari kalangan CSO juga merasa bahwa kalau ngurusin pemetaan wilayah adat ini repot. Pasti udah nggak tahan lah untuk Hmm, menghadapi persoalan konflik atau ketidaksepakatan soal wilayah adat hmm, misalnya. Itu hanya orang-orang yang tabah yang mau ngurus barang ini Mas Suci saya bilang. gitu ya. Iya, Aduh. karena ini kan sangat sensitif soal tanah, soal eksistensi. Nah, jadi kalau misalnya ada yang, oh, duh ini ada nggak ya? Itu sebenarnya bisa jadi. Kalau saya melihatnya itu suatu barang yang sulit diurus maksudnya gitu loh. Diurus ya. Tapi makanya sekarang kami berusaha menyajikan platform BRWA ini untuk dikomunikasikan kepada publik dan juga kepada pemerintah daerah dan bahkan kami sudah membangun sisi informasi wilayah adat di beberapa kabupaten dan provinsi. Ini kita harapkan apa namanya platform BRWA ini terinstal di misalnya di Sulawesi Selatan kita punya MOU dengan Dinas LH provinsi dan itu ada sisi informasi wilayah adat dan kearifan lokal provinsi Sulawesi Selatan. Di Jayapura GTMA punya sisi informasi wilayah GTMA itu menyajikan peta-peta wilayah adat se-Kabupaten Jayapura. Dan ini kita lagi bangun di banyak kabupaten. Itu Supaya di Pemkap ya, di di Pemkap. Jadi Oh, jadi oke. kayak di GTMA itu jadinya gtma.jayapurakap.go.id. Jadi Ah, government oke, officer. oke, oke. Ya, gitu loh. Jadi memindahkan informasi ini kepada pemerintah daerah dan menjadi bagian untuk dirujuk dalam berbagai keperluan di provinsi maupun kabupaten kota. Itu kita berharap kabupaten kota itu punya informasi ini sehingga nanti Mbak Suci nggak usah nanya-nanya, lihat aja di platformnya mereka. Langsung ya di Ada platform. Itu iya, berapa provinsi, berapa kabupaten sudah ada, Mas Dodo? kami di Sulawesi di Jayapura, Sulawesi Selatan, di Malinau lagi persiapan kabupaten, Mm-mm. kemudian ada di kita lagi siapkan juga di beberapa kabupaten di Aceh. Kemudian ini tahun ini kita targetkan ada di Tapanuli Utara di tempat Mbak Suci ini ada di sana. Wow, mantap Kita nih. berharap ini akan membantu sebenarnya semua pihak ya, pemerintah, Ya, pusat, daerah, dan teman-teman yang lain yang memang punya hubungan yang erat nanti terkait dengan urusan-urusan dengan wilayah adat gitu. betul. Ini keren sekali ya gebrakannya nih. Mantap sekali nih Mas Dodo ini. Ini yang Ya. sebetulnya yang ditunggu-tunggu ya, karena informasi ini kan masih ya dalam tanda kutip masih banyak orang yang bertanya-tanya kemana sih saya harus mencari gitu ya kalau misalnya untuk wilayah adat dan sebagainya. Jadi ini luar biasa dan terima kasih nih infonya nih. Oke, Mas Dodo, kembali ke pertanyaan saya. Tadi kan ada kerjasama antar pihak nih harus di apa ya dimanfaatkan dengan baik. Nah, dari pengalamannya Mas Dodo, ada nggak sih pihak swasta yang kemudian ikut serta gitu ya dalam keseluruhan proses pemetaan, registrasi dan rekognisi dan sebagainya? Ada nggak yang ikut serta di proses ini? Nah, dalam proses pemetaan
seperti tadi ya, kalau basisnya tadi konflik itu pihak-pihak yang berkonflik pasti kan saling menahan diri dulu untuk bertemu gitu kan, menahan diri dalam konteks sebenarnya sama-sama memperkuat basis argumentasi. Dalam konteks itu saya melihatnya positif ya, artinya ini harus kita siapkan, kalau ketemu kita udah lebih siap dan sebagainya. Saya kira itu satu hal. Yang kedua, beberapa program atau kegiatan yang sekarang sedang BRWA bersama KLHK kolaborasi dengan Pemda, itu sebenarnya tidak secara langsung pihak swasta ini terlibat ya, dalam konteks misalnya menyelenggarakan satu proses penyiapan penetapan hutan adat begitu. Tapi kita overlay dari awal sama-sama, termasuk pihak misalnya KLHK memberikan Direktorat PHL ya, pengelolaan hutan lestari ya. Itu kan dia yang mengeluarkan izin. Nah, itu peta indikatif atau peta wilayah adat yang sudah tersedia itu kita overlay dengan perizinan. Dan kita minta update ini situasinya bagaimana di lapangannya. Apakah masih aktif perusahaannya atau tidak gitu. Nah, nanti kalau sudah ada verifikasi di lapangan dan terkait dengan surat perizinan dan sebagainya juga diperiksa, lapangan seperti apa. Nah, nyatakan masih ada dan sebagainya, itu tugas pemerintah nanti untuk memfasilitasi proses. Oh, ini ada usulan hutan adat yang berada di areal izin misalnya begitu ya. Nah, di sini pihak swasta akan diundang dan disampaikan, dan juga bagian dari proses bagaimana membangun penyelesaian tumpang tindih terhadap usulan hutan adat misalnya dengan izin yang ada. Nah, mekanisme di peraturan perundangannya kan sudah diatur bahwa misalnya hutan adat yang diusulkan oleh masyarakat adat dan berada di perizinan itu akan ditemukan. Jadi pemerintah punya peran sebagai mediator lah begitu untuk memfasilitasi proses komunikasi antara masyarakat adat dengan perusahaan, dan pada beberapa kesempatan ya ada yang itu bisa dilepaskan atau dikurangi izinnya dan sebagainya gitu. Nah, kalau ada hal misalnya belum bersepakat terkait dengan ya izinnya tidak serta-merta dicabut, karena misalnya diselesaikan sampai berapa izinnya habis dan bagaimana didiskusikan kembali, karena pengakuan hutan adat itu kan pengakuan hak atas hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Nah, yang izin ini kan ketika hutan adat ditetapkan ada izin, ya berarti pengampu hutan itu kalau udah ditetapkan sebagai hutan adat bukan hanya pemerintah dalam konteks menjaga fungsi, tapi juga masyarakat adat sebagai subjek hukum di situ. Nah, kira-kira begitu Mbak Suci. Proses yang kita alami ya sampai saat ini. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan pentingnya adalah ini perusahaan terlibat nggak sih di proses-proses awal gitu ya. Nah, saya kira itu pilihannya sangat dinamis di lapangan, Mbak Suci. Saya tidak bisa itu diserahkan kepada masyarakat, tapi dikomunikasikan kepada pemerintah gitu ya, daerah. Itu menurut saya penting, karena jangan sampai juga ketika ada pemetaan di lapangan, pihak perusahaan juga punya respon terhadap situasi itu dan itu menjadi konflik. Jadi saya kira perlu diantisipasi bahwa ini disampaikan dan kepada pemerintah daerah untuk juga membantu mengkomunikasikan hal ini. Kira-kira begitu Mbak Suci. Oke, ini dari Mas Rahmat lagi. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan jika pada konsesinya ternyata ada wilayah adat yang masuk registrasi BRWA, tetapi statusnya belum direkognisi oleh KLHK? Perusahaan tentu manut pada KLHK karena memang statusnya demikian. Tetapi di lapangan kondisi pasti berbeda, sudah diregistrasi mungkin dipersepsikan sebagai pengakuan. Bagaimana mencermati situasi seperti ini? Registrasi itu kan satu bentuk deklaratif masyarakat adat atas wilayahnya ya. Satu penyajian informasi tentang eksistensi mereka. Dan registrasi itu belum punya kekuatan hukum gitu loh. Daftaran tanah penatausahaan juga di dalam konteks skema Kementerian ATR itu belum punya kekuatan hukum dia. Nah, artinya apa? Kita melihat bahwa semua pihak ya menurut saya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini sebagai informasi awal
bahwa di situ ada informasi mengenai status hak atas tanah yang dalam konteks masyarakat adat itu sebagai wilayah adat. Nah, perusahaan menurut saya dalam konteks ini menjadikan itu sebagai informasi awal. Nah, bahwa di dalam persepsi masyarakat ada ya mungkin ya yang merasa bahwa kalau sudah diregistrasi ini itu milik mereka, itu sih sah saja menurut saya. Karena memang mereka ketika menggambarkan peta itu atau memetakan itu adalah ekspresi dari sejarah mereka yang hubungannya dengan tanah. Tapi kan dalam konteks hukum itu belum ya. Nah, menurut saya itu menjadi sangat penting informasi awal itu untuk menjadi dasar komunikasi tentu saja kan antara perusahaan dengan masyarakat adat, perusahaan juga dengan dengan pemerintah daerah atau dengan Kementerian LHK ya. Nah, misalnya ya kalau peta itu tidak dirujuk diabaikan aja begitu ya. Saya kira juga perusahaan punya kesulitan ketika mengeksekusi di lapangan gitu loh. Bahkan itu bisa menimbulkan konflik kan begitu. Nah, saya pikir hal yang perlu penting dilakukan oleh perusahaan adalah ketika sudah ada informasi itu menjadi warning lah ya, kehati-hatian begitu dan membuka ruang dialog tentu saja. Nah, seperti kasus-kasus yang begitu meledak begitu kan seperti di Kinipan dan sebagainya, itu kan karena pengabaian terus jalan juga kedua-duanya keras, akhirnya kan konfliknya di konflik nasional. Nah, menurut saya kalau dari awal itu dibicarakan dan sebagainya, saya pikir apa yang dihasilkan hari ini pencadangan hutan adat itu mungkin nggak perlu ribut seperti sekarang gitu loh. Kan begitu. Nah, saya kira perusahaan juga saya pikir pasti akan memperhitungkan soal situasi yang akan dihadapi kalau terus frontal ya dengan dengan klaim-klaim masyarakat adat ya. Jadi tinggal dijelaskan aja bahwa tapi masyarakat juga paham kalau registrasi ini kan bagian dari menunjukkan klaim mereka. Mereka juga paham bahwa ada kerangka hukum dan kebijakan yang mereka harus tempuh. Apalagi itu ketika proses pemetaan kan dijelaskan. Ini loh peta jalannya kalau mau rekognisi gitu loh. Jadi mereka sebagian besar sih saya pikir paham. Gitu, Mbak. Ya, ya memang sebetulnya tahu gitu ya. Cuman banyak yang tidak mau tahu gitu ya. Tapi banyak juga kok Mas Dodo, ini sebuah angin segar sih sebetulnya gitu ya, bahwa ada juga gitu perusahaan yang cukup aware gitu ya, selalu nanya ada nggak sih sebetulnya komunitas yang memang sudah memetakan masyarakat adat gitu. Nah, berkaitan dengan tadi ya pemetaan itu ya, apakah ada gitu ya perusahaan dan apakah itu sudah dimulai oleh kawan-kawan misalnya dari Aman atau dari JKPP gitu ya untuk bisa kemudian mengajak gitu ya perusahaan yang memang mereka dekat gitu ya dengan masyarakat hukum adat meskipun memang belum diakui secara dari pemerintah gitu. Pernah nggak sih ngajak gitu itu sebagai bagian misalnya dari CSR mereka gitu ya, untuk bisa memetakan dan sebagainya, itu pernah ada atau enggak sih Mas Dodo? Karena kan saya yakin bahwa melakukan pemetaan partisipatif baik yang dilakukan oleh komunitas maupun dari kawan-kawan Aman atau kawan-kawan JKPP kan itu tidak pasti memerlukan biaya yang cukup besar ya, karena di lapangan survei dan sebagainya itu kan tidak sedikit biayanya. Jadi baik bagi kawan-kawan maupun dari komunitas sendiri. Nah, apakah peran dari swasta gitu ya itu sudah ada atau pernah ada atau ada rencana gitu ya memberikan banyak penyadaran kepada mereka untuk mengajak ini bagian dari community development mereka atau seperti itu, Mas Dodo? Sudah lama banyak melakukan itu ya. Ada misalnya di Merauke ketika food estate awal itu dan perusahaan-perusahaan HTI masuk ya waktu zaman Medco dulu ya. Itu perusahaan memfasilitasi pemetaan wilayah marga gitu loh. Saya ketemu waktu kami memetakan satu wilayah adat yang namanya ada satu distrik ya, Animha itu satu distrik Animha, dan itu memang menjadi areal konsesinya Medco waktu itu ya, HTI. Dan mereka menyiapkan peta sampai level marga, jadi peta hak atas tanah. Nah,
Nah, motivasinya kan jelas. Sebenarnya mereka mau tahu siapa pemilik hak atas tanah itu. Ya, Tuh. Supaya dia urusannya biar jelas lah, nggak berkali-kali ganti rugi kan begitu. Jadi ya, ya, ya. motivasinya tentu saja perusahaan ingin mereka punya kejelasan soal siapa Pasti yang punya hak atas tanah, sehingga urusannya kepada lebih subjek mudah. yang jelas, gitu kan, subjek haknya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan termasuk kalau tidak salah yang di daerah Papua Barat ya di Bintuni, perusahaan BP ya, BP. seperti ya, itu juga mereka melakukan itu untuk mengidentifikasi lokasi tambang mereka itu di wilayah marganya siapa gitu. Artinya ada proses-proses ini. Nah, yang sekali lagi kalau dalam konteks pemetaan partisipatif, kita kan punya prinsip-prinsip bahwa pemetaan partisipatif itu masyarakat adat atau masyarakat itu sebagai subjek pelaksana gitu loh. Hmm. Peta apa yang mau dibuat, bagaimana apa namanya tujuan dan sebagainya, itu mereka diskusikan gitu loh. Nah, Hmm. kalau sudah dari awal kita bikin pemetaan ya, tapi ini tujuannya begini-begini, terus masyarakat apa gitu loh. Nah, itu jadi Ah, dia sebagai sebuah metodologi itu bisa dipakai oleh siapa saja. ya. Mau perusahaan, pemerintah, itu dia sama lah seperti pulpen, seperti apa, handphone dan sebagainya dia. Tapi dalam konteks apa namanya pemetaan dalam konteks yang kita gunakan sebagai alat untuk pengorganisasian, menunjukkan hak, membangun kesadaran itu pasti akan lain lagi tujuannya. Ya. Jadi Hmm. Hmm. dalam proses itu kalau outputnya nanti peta itu dua-duanya sampai itu peta itu baik yang dibuat oleh perusahaan, artinya perusahaan bekerja di situ bersama masyarakat atau masyarakat sendiri itu sama nanti. Tinggal Hmm. tujuannya untuk apa itu pasti nawaitunya beda-beda. Meskipun nawaitunya berbeda-beda, apakah itu cukup membawa angin segar gitu, Mas Dodo, bahwa ada keterlibatan dari pihak yang selama ini gitu ya, selalu kemudian menjadi salah satu tanda kutip yang sering berkonflik gitu dengan masyarakat adat. Nah, saya pikir ya kalau dalam konteks itu kalau dari awal meniatkan bahwa oke, misalnya ya perusahaan kami bisa support nih untuk mendelineasi memetakan wilayah adat ini. Nah, itu harus tidak maksud saya jangan ada syarat tertentu gitu loh ketika memulai Oh. itu. Kalau Hmm. memulai itu terus syaratnya nanti berdasarkan kepentingan perusahaan, artinya dari awal tidak ada kesepakatan soal bagaimana tujuan dan proses gitu loh. Gitu. Nah, kan Hmm. kekhawatiran dari proses pemetaan ini kalau diintervensi, dia akan menjadi persoalan di internalnya masyarakat bagaimana nanti berproses gitu kan. Nah, sementara kan apa proses pemetaan partisipatif ini bukan hanya soal teknik, dia bicara yang terkait dengan kesejarahan dan sebagainya. Kalau misalnya ini kan lagi-lagi ya fakta lapangan juga kita melihat bahwa ketika ada investasi atau ada perusahaan, maka kita selalu mendapati situasi kelompok-kelompok yang bisa berseberangan satu dengan yang lain. Ya. Nah, kalau ini terjadi, perusahaan mau ambil posisi yang di mana gitu loh. Nah, menurut saya itu juga perlu kehati-hatian. Apakah nanti ketika menarik garis batas, kelihatan bagaimana posisi perusahaan, saya kira itu juga jadi bumerang buat perusahaan. Jadi memang kalau mau ya dari awal dibicarakan, ini kita jelaskan kesejarahan masyarakat ini, petanya dibuat, setelah itu duduk lagi bahwa di situ ada setuju atau tidak kan ada proses APIC yang menurut saya harus dilakukan gitu loh. Nah, sekarang kan sebenarnya tadi saya jelaskan proyek-proyek strategis nasional ADB Bank Dunia yang punya safeguard untuk memperhatikan hak masyarakat adat itu dia sudah menggunakan platformnya BRWA ya, website BRWA sebagai rujukan awal. Di situ ada masyarakat adat ke enggak, mau udah diakui atau belum, pokoknya peta wilayah adat yang terregistrasi di BRWA mereka rujuk. Dan saya melihat beberapa dokumen yang Mbak Suci. Misalnya dia bikin port, pelabuhan ya di pesisir, tapi di atasnya itu ada beberapa peta wilayah adat yang sudah terregistrasi BRW. Mereka melakukan analisis tuh, ini dampaknya sampai di mana dan sebagainya. Kalau punya dampak yang kuat, mereka akan undang untuk konsultasi dan sebagainya. Jadi menurut saya perusahaan bisa masuk dalam konteks itu ya. Artinya kalau yang punya kepedulian tentang hak masyarakat adat, punya safeguard perusahaan yang juga terkait dengan proses ini,
saya kira data awal ini bisa dipakai gitu loh. Saya punya beberapa dokumen yang saya terima dari hasil kajian sosial proyek-proyek yang dibiayai oleh ADB dan Bank Dunia yang menunjukkan bagaimana mereka memperhatikan informasi tentang peta-peta wilayah. Iya, Mbak. Wah, gitu. Ya, menarik sekali ya. Tapi memang masih ya kalau dibandingkan dengan ribu-ribu korporasi memang masih sedikit ya, Mas Dodo ya yang ikut serta di situ. Nah, tadi kan terkait dengan misalnya tadi yang harus jelas tujuannya. Pernah ada memang konflik kepentingan di situ ketika pihak swasta ikut masuk di dalam proses pemetaan ini? Saya belum mengalami ya bagaimana misalnya ada saya sebagai fasilitator atau tim kami sebagai fasilitator, kemudian ada perusahaan, ada masyarakat untuk bersama-sama ya. Kalau dari peristiwa yang di Merauke dan sebagainya, saya bisa melihat jelas perusahaan memfasilitasi itu untuk memuluskan izin yang sudah mereka terima. Tapi kan izin itu izin lokasi dan sebagainya kan, yang masih mereka perlu kan persetujuan, perlu jelas pembebasan lahan dan sebagainya kan. Jadi tujuannya itu kan. Nah, kalau masyarakat ada tujuannya enggak, kami memetakan ini untuk memastikan wilayah adat kami tidak dijadikan izin atau tidak dibongkar, jadi diguskan, udah beda. Kan nggak ketemu nih kalau dua niat yang berbeda disatukan dalam satu rencana begitu kan. Betul, yang satu mau memuluskan izinnya, yang satu masyarakat enggak, kami bukan untuk itu. Lah gimana? Kan udah nggak ketemu, Mbak. Jadi tapi kalau memfasilitasi perusahaan kami belum pernah gitu loh. Jadi kita misal datang masyarakat minta ini perlu difasilitasi, ya udah kita fasilitasi masyarakatnya. Setelah datanya jadi, maka proses negosiasi atau proses dialog masyarakat dengan pemerintah, dengan kalau perusahaan datang juga membawa peta, kan sebenarnya begitu. Perusahaan ini kan datang sudah punya peta, Mbak. Yang belum punya peta itu kan masyarakat ada. Masyarakatnya, iya. Nah, kalau kan artinya tidak imbang, ya udah kami buat peta dulu biar kita imbang, kontestasi petanya jelas, gitu loh. Iya, disandingkan kan harusnya. Iya, gitu loh. Gitu, Mbak. Ya, ini betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Peta menjadi salah satu pintu masuk ini dari Mas Novan, pintu masuk dan alat untuk menunjukkan keberadaan masyarakat adat ini mungkin ya maksudnya. Lalu tahap awal adalah pengakuan eksistensi. Masyarakat adat adalah pengakuan hak hutan atau lahannya sesuai keresahan di tahun 2010. Apa tahap selanjutnya untuk menjamin eksistensi dan dari kearifan lokal dan praktik penjagaan ruang hidup masyarakat adat? Apakah dikembalikan ke komunitas masing-masing atau ada tindak lanjut dari BRWA dan tim? Ini maksudnya bagaimana setelah di SK-kan misalnya ya, kemudian ini diapain nih barangnya nih, gitu ya? Oke, silakan Mas. Jadi pertama ada proses menuju rekognisi. Nah setelah rekognisi pengakuan dari pemerintah kabupaten atau dari KLHK untuk hutan adat, maka kan wilayah-wilayah yang sudah dijelaskan di peta itu, ini ada ruang hidup, ruang produksi, konservasi, daerah yang dilindungi dan sebagainya, itu kan potret. Potret saat peta itu dibuat, gitu loh. Nah, potret masa depannya itu yang kita sebut dengan spatial planning atau perencanaan wilayah adat. Nah, proses ini menjadi jembatan untuk menjawab pertanyaan Mas Novan tadi, bahwa apa yang dilindungi, yang memang ruang produksi, itu dikelola berdasarkan kearifan lokal misalnya. Nah, dengan perencanaan wilayah adat, mereka, masyarakat adat ini punya informasi lebih detail lagi. Dan punya agenda ke depan terhadap pengelolaan wilayah adatnya. Nah, ini yang menjadi tahap berikutnya. BRWA di beberapa tempat terlibat dalam proses menyiapkan perencanaan wilayah adat. Nah, perencanaan wilayah adat ini menjadi dasar masyarakat untuk berkomunikasi tambahan lagi nih terkait dengan pengelolaan ke depan. Apakah hutannya mau dijadikan area untuk ekowisata? Apakah mau dihitung jumlah karbonnya misalnya begitu ya. Nah, proses-proses ini yang perlu dilanjutkan sehingga saya menyebutnya sebagai sustaining tenure, ya, keberlanjutan tenur. Kalau tadi kan aspek keamanan tenurnya ketika sudah ada perlindungan, pengakuan. Nah, yang berikutnya ini bagaimana masyarakat bisa mengelola wilayah adatnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, kearifan lokal dan juga kerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung dan mendukung keberlanjutan wilayah adat mereka. Gitu.
Jadi perlu ada satu interface tambahan gitu ya, yang kita sebut dengan perencanaan wilayah adat. Nah, perencanaan wilayah adat ini menjadi dasar komunikasi masyarakat adat dengan para pihak yang bisa potensi untuk mendukung kerjasama atau menjadi referensi buat pemerintah daerah yang setiap tahun bikin rencana kerja pemerintah daerah. Yang kadang-kadang RKPD-nya disusun berdasarkan pengetahuan yang tidak lengkap, tidak cukup terhadap sebuah wilayah, tapi ada di pikirannya para kepala dinas misalnya. Oh, ini di sana bikin kebun berapa hektar, komoditi, jenis tanahnya belum diperiksa, jenis komoditi apa yang cocok di situ juga bisa jadi absurd dan sebagainya. Ini akan membantu satu tahapan bagaimana bottom up planning di tingkat kabupaten. Saya kira itu menjadi bagian penting yang tidak boleh berhenti di sebuah surat atau sebuah kertas terkait dengan rekognisi, karena kehidupan terus berjalan dan bisa jadi pada suatu saat wilayah itu menjadi areal pengembangan, areal industri, atau menjadi daerah yang menjadi pusat proyek strategis nasional. Nah, tapi masyarakat sudah punya dia, oh kalau ini bisa, ini tidak, dan sebagainya. Saya kira itu menjadi tahapan penting untuk tahap pasca rekognisi. Oke, ini menarik ya. Ini sebenarnya tadi yang mau saya tanyakan ternyata Mas Novan sudah menanyakan, tapi paskanya nih, pasca sudah di SK-kan ini. Ada pengalaman dari Mas Dodo mungkin ya, kawasan masyarakat adat yang kemudian tadi ya sudah ada planning segala macam dan itu betul-betul membuat masyarakat adat itu menjadi menjadi pembelajaran bagi masyarakat adat yang lain untuk penggunaan atau tata guna lahan dari kawasan adat ini. Karena kan ada juga gitu ya kawasan adat yang masyarakat ini masih bingung nih buat apa ya setelah, jadi kayak masih yang jet lag gitu ya setelah ditetapkan, ketika ditanya nih mau buat apa, nggak tahu nanti ketua kelompoknya gitu ya, seperti itu gitu. Jadi ada hal-hal yang setelah ditetapkan terus mereka yang oh iya ya buat apa juga gitu ya gitu, seperti itu. Nah itu karena sudah terlalu panjang gitu perjuangannya, jadi ketika sudah ditetapkan terus mereka yang aduh ngapain gitu ya. Nah itu ada nggak pembelajaran yang bisa disampaikan di sini gitu ya setelah pasca SK itu tadi, setelah penetapan? Cukup banyak ya Mbak Suci dan kawan-kawan bagaimana masyarakat merespon dan mempersiapkan pasca rekognisi ya, di Kasepuhan di daerah Banten ini, di bawah di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ya, yang selama ini mereka punya akses yang terbatas. Ketika direkognisi ada hutan adat dan sebagainya, mereka langsung bergerak bagaimana mempersiapkan daerah itu menjadi tujuan ekowisata buat wilayah mereka. Nah, ini saya kira banyak contohnya dan mereka memang merasa confident ya, begitu di SK-kan ada hutan adat, mereka langsung bergerak. Tidak hanya dalam konteks memanfaatkan ya, tapi juga menjaga. Karena kan begini, ketika ada pengakuan, sebenarnya kan mereka diakui haknya untuk menjaga dan mengelola gitu. Jadi bukan hanya ini kalau diakui, dikelola, dieksploitasi, enggak. Justru masyarakat adat punya kekuatan hukum untuk menjaga wilayah ini terhadap intervensi dari pihak lain gitu kan. Kalau selama ini kan itu misalnya di kewenangannya Taman Nasional, kewenangannya LHK misalnya. Apalagi kalau Taman Nasional masih bagus Mbak, ada penjaganya, ada resort, ada UPT. Tapi yang namanya hutan lindung, hutan produksi, siapa yang jaga? Nggak ada. Governance-nya sangat lemah. Iya. Nah kan begitu. Ketika hutan adat diakui misalnya di fungsi produksi, di fungsi lindung, maka itu sebenarnya pemerintah Indonesia sudah punya dia sebuah sekelompok penjaga hutan, gitu lah. Yaitu masyarakat adat. Jadi jangan berpikiran bahwa kalau sudah diakui, wah ini masyarakat, enggak, karena dari awal kita sudah mengidentifikasi bahwa ada daerah yang dilindungi, ada yang memang produksi, itu aja yang perlu ditata gitu loh. Nah, penataan inilah yang menurut saya perlu terus dilakukan, dikomunikasikan sehingga mereka nggak bengong gitu, maksud saya nggak bingung kalau sudah ini apa. Nah, itu kan. Nah, makanya bahkan waktu proses-proses pemetaan itu mereka sudah menilai, oh ini ke depan akan jadi apa. Apalagi kalau kita konsolidasi, saya lakukan di Jayapura ya, baru-baru ini ya, ini yang terbaru. Oktober setelah mereka pengakuan hutan adat, kita kumpul lagi 4 kampung, 1 wilayah adat gitu, mendiskusikan bagaimana mengelola wilayah adat ini ke depan, hutan adatnya. Oh, ada yang untuk perkebunan kakao, yang sudah dilepaskan jadi APL, yang hutan tetap dijaga, nggak boleh ada lagi pemburuan misalnya.
nggak boleh ada tambang di situ, pokoknya itu kita jaga gitu. Dan mulai hitung ini kalau di evaluasi karbonnya berapa ya? Wah ternyata orang di kampung udah ngerti karbon juga, saya kaget juga ya. Iya, betul, Orang banyak betul, tamu betul. kali ya. Nah jadi itu menurut saya sebuah kesadaran ya dan sebuah kepercayaan diri ketika rekognisi itu dilakukan, mereka punya harapan yang besar, Mbak. Keamanan tenur mereka itu luar biasa. Saya melihat perbedaan yang sangat signifikan ketika saya datang awal sampai saat mereka sudah ditetapkan hutan adatnya, diakui wilayah adatnya, dan sampai kita mendampingi proses untuk perencanaan itu luar biasa berbeda. Dan itu saya mengalami proses itu. Jadi saya bisa ceritakan ini karena saya mengalami dari awal gitu loh proses itu. Dan mereka sekarang begitu aktif. Bagaimana mengkomunikasikan rencana kehidupan mereka? Mereka udah bisa jalan sendiri ke dinas pertanian di Kabupaten Jayapura. Ada tamu yang banyak datang dan memberikan inspirasi mereka untuk membangun kerjasama dan sebagainya. Saya kira ini luar biasa. Dampak ya. Memang tidak semua, tapi saya pikir ini suatu proses yang sangat baik dan bisa dipelajari. Sungai Utik misalnya, prosesnya panjang, hampir 10 tahun lebih atau mungkin 15 tahun baru rekognisi. Sekarang begitu ditetapkan, udah bergerak tuh. Jalan sendiri aja, kita paling trigger ini aja kasih, oh ini dampingi. Tapi udah jalan gitu loh prosesnya gitu. Dan menjadi kunjungan yang luar biasa itu. Ya, 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 dan ya, saya mendengarnya aja merinding gitu ya, bisa dibayangkan gitu ya, karena kan itu tadi ya tidak mudah, panjang, Ya, berliku, gitu ya, drama iya. banyak gitu ya, terus sampai di SK-kan itu kan luar biasa dan tapi kemudian ketika masyarakatnya tidak tahu apa yang harus dilakukan, itu pun juga harus menjadi pembelajaran juga baik dari kawan-kawan Aman, DKPP dan BRWA juga mungkin CSO yang lain Ya. dan juga bagi pemerintah gitu ya. Nah, kalau dari pemerintah sendiri peran apa setelah itu? Apakah ya sudahlah itu urusan mereka atau ada kayak pendampingan dan sebagainya? Jadi ada beberapa hal yang dilakukan ya. Artinya pemerintah ketika pasca rekognisi ada yang memperkuat lagi mereka dengan bagaimana diintegrasikan peta-peta wilayah adat dan hutan adat ini dalam kebijakan penataan ruang supaya ada payung hukum yang lebih jelas karena tata ruang itu kan berkaitan dengan pemanfaatan ruang, terkait dengan program pembangunan dan sebagainya. Jadi untuk memperkuat itu seperti Jayapura itu peta wilayah adat indikatif dan udah penetapan wilayah adat hutan adat itu dimasukkan ke dalam kebijakan penataan ruang. Dan itu menjadi dasar yang lebih panjang kan 25 tahun untuk perencanaan. Yang kedua, pemerintah daerah juga membuka ruang untuk proses tadi komunikasi yang lanjutan bagaimana pengembangan komoditi di sebuah wilayah adat yang sudah ditetapkan gitu kan. Bagaimana punya aspirasi kayak BPUMA itu sekarang kita masuk ke sudah ada beberapa perencanaan wilayah adat di Malinau dan sedang proses integrasi komunikasi bagaimana ini masuk dalam kebijakan penataan ruang dan menjadi ruang komunikasi usulan-usulan masyarakat adat kepada pemerintah terhadap rencana prioritas pembangunannya di wilayah adat. Nah, saya kira dengan tersedianya informasi ini masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya dan menurut saya di beberapa kabupaten ya yang saya tahu misalnya di Jayapura ada juga di Kabupaten Sigi itu memang mengalokasikan anggaran untuk atau program ya untuk bagaimana mensupport kegiatan-kegiatan di satu wilayah adat yang sudah ada penetapan. Bahkan kita lagi membangun juga kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja misalnya untuk lokasi prioritas perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan. Jadi saya punya beberapa pilot nih Mbak Suci, bagaimana menindaklanjuti pasca rekognisi di Kasepuhan Pasir Eri di Banten misalnya, itu kolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Pasir Eri. Pasir Eri di Lebak sana dekat Baduy kan. Nah itu kan sudah ada hutan adatnya. Nah mereka program Kemenaker masuk untuk peningkatan kapasitas, pelatihan, permodalan, membangun jaringan pasar dan sebagainya. Ketemu dengan Pemdanya. Jadi Pemdanya ditemukan oleh Kemenaker, Dinas Tenaga Kerjanya datang gitu kan, Bapedanya datang. Jadi proses ini menurut saya menjadi sangat penting ya kelanjutan dari pasca rekognisi dan itu
sebenarnya pembelajaran buat semua pihak. Selama ini kan mereka tidak punya informasi itu Pemda. Ini gimana sih gitu wilayah adat, bagaimana sih ke depannya dan sebagainya. Saya kira ini kita punya cukup banyak pengalaman dan sekarang lagi berjalan ya. Ada beberapa yang sudah terlihat dukungan dan kerjasama pemerintah pusat dengan daerah dan masyarakat adat, dan juga upaya-upaya bagaimana memperkuat. Sebenarnya satu lagi Mbak, soal concern kapasitas ya sumber daya manusia di wilayah adat itu. Jadi masyarakat adat ini juga perlu dukungan bagaimana kemampuan mengelola sumber daya yang begitu kaya gitu loh. Tapi mereka juga jangan sampai terjerumus. Betul, ya, Gitu ya, ya. ya. Jadi itu kita jaga-jaga juga gitu. Jangan sampai dieksploitasi lagi, waduh, bisa gagal perjuangan kita. Ya, betul. Dan dieksploitasi dan ada kemungkinan konflik di internal ya. Betul. Karena Nah itu. kita nggak tahu ya, di belakang itu kan ada juga yang nggak menafikan juga Free banyak. ridernya banyak juga, Mbak. Itu. Jadi agak ngeri-ngeri sedap gitu ya setelah penetapan gitu. Ternyata kok malah nggak baik gitu. Itu yang memang harus dalam hal ini pasti pemerintah juga harus memahami ada situasi-situasi yang kritikal ya, bahwa di situ ditakutkan seperti tadi yang Mas Dodo bilang gitu ya. Tapi ada seperti itu Mas Dodo. Ya, di beberapa tempat misalnya yang dulu di Sumatera ya, begitu di hutan adat, di bawahnya ada batu bara, mau diubah gitu kan. Nah, artinya situasinya kan tidak ideal juga. Saya melihat bahwa yang penting proses pendampingannya itu nggak berhenti gitu loh. Betul. Kan di SK Hutan Adat juga ada diktum yang sangat keras sebenarnya. Tidak dipindah tangankan gitu kan. Ya. Tidak boleh mengubah fungsi, sebenarnya keras juga gitu loh, apa batasan-batasan hukumnya. Nah menurut saya itu sebagai sebuah kontrol ya, artinya sebuah kehati-hatian ya tidak apa-apa. Kan yang penting sekarang masyarakat adatnya terus ditemani supaya mereka punya jalan, punya rencana, tapi juga ini harus ada komitmen pemerintah juga gitu. Jangan sampai masyarakatnya mau, tapi karena urusannya bukan untuk tidak berpotensi memperkuat investasi di daerah terus nggak mau gitu loh. Kan harusnya mengikuti model ekonomi di Pemda juga harus berubah, dia harus mengikuti juga proses yang ada di masyarakat adat gitu. Saya kira semua pihak harus sama-sama memperhatikan terkait dengan upaya-upaya lanjutan dari proses ini. Gitu Mbak Suci. Halo Taufik. Halo Taufik. Putus kah? Halo? Ya, halo. Oh Gimana? ya, sorry, biasa kalau Zoom gitu ya, memang ya selalu ada halangan. Ini masih, nah, belum berhasil menampilkan di layarnya itu. Halo Taufik. Nah, udah aman. Oke, ya, oke, kita lanjutkan. Maaf kawan-kawan ya, terputus. Ini memang agak hujan di sini, jadi memang agak ada gangguan. Nah, maaf Mas, tadi tolong diulangi lagi yang terakhir tadi ya, ada apa namanya hal-hal Ya. yang memang tidak kita inginkan pada saat setelah SK. Jadi rencana kehidupan masa depan masyarakat adat ini kan yang disusun lewat perencanaan wilayah adat, rencana pembangunan di wilayah adat, model pengembangan ekonomi di masyarakat adat, itu juga perlu dukungan pemerintah. Jadi tidak bisa. Sebenarnya kan yang punya anggaran, yang punya kebijakan perencanaan pembangunan dan anggaran itu kan pemerintah, pusat maupun daerah. Nah, jadi menurut saya masyarakat sudah cukup kuat berkontribusi bagaimana menjaga hutan misalnya. Nah,
model ekonomi seperti apa dalam konteks untuk menjaga hutan di wilayah adat. Nah, itu saya kira perlu penyesuaian-penyesuaian juga di pemerintah pusat maupun di daerahnya. Sehingga kalau model ekonomi yang diharapkan oleh masyarakat adat itu terkait dengan pengembangan komoditi, apakah terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang diperlukan. Nah, ini perlu juga pemerintah daerah memberikan dukungan gitu loh. Kapasitas apa yang diperlukan, dukungan. Kan semakin jelas, Mbak. Selama ini kan misalnya taruhlah misalnya dukungan program pemerintah untuk pengembangan kakao misalnya. Kan yang penting itu jelas di mana lokasinya, siapa subjeknya atau kelompok taninya atau kelompok masyarakat adatnya, dan bagaimana kelembagaan itu menjaga proses itu kan begitu. Ya. Nah, ini menurut saya prasyarat-prasyarat untuk keberhasilan program itu perlu dikomunikasikan atau dilihat bagaimana kapasitas masyarakat adat di situ. Ada siapa? Oh, kelompoknya jelas, wilayahnya mana yang mau dialokasikan jelas, tidak ada konflik dan sebagainya. Menurut saya hal-hal begini sangat membantu pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk mendukung misalnya pengembangan komoditi pertanian atau perkebunan di wilayah adat. Nah, saya kira semua pihak tidak berarti misalnya sudah direkognisi, wah itu udah urusan masyarakat adat, ya nggak bisa begitu juga. Ya. Nah, justru kalau saya melihatnya justru di sini ya peran banyak pihaknya bisa masuk ke situ ya. Si perusahaan swastanya juga memberikan kesempatan, memberikan modal misalnya atau dan kepastian hukumnya sudah jelas, sudah ada pengakuan kepastian hukum ya, subjeknya siapa, wilayahnya di mana, areal kerjanya kan udah jelas. Tinggal bagaimana mengelola gitu loh, pemanfaatan sumber daya. Begitu, Mbak. Oke. Baik, Mas Dodo, ini kalau kita ngobrol nih sampai jam 7 kayaknya nggak selesai, Mas Dodo. Sudah jam jam 5.25. Sudah cukup banyak kawan-kawan yang bisa didapat dari Mas Dodo. Saya sambil kuliah ini, sambil mencatat. Kesempatan sekali bisa menggali ilmu banyak sekali. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan di sana, kawan-kawan kami di sana cukup jelas begitu ya tentang bagaimana peran BRWA dan bagaimana prosesnya gitu ya, dan siapa tahu gitu ya dari perbincangan ini bisa menghasilkan ide-ide yang cukup brilian gitu ya, baik dari pemerintah, pihak-pihak lain, pihak swasta yang akan membantu nih masyarakat adat mau kemana nanti ya setelah ada SK. Nah, Mas Dodo, closing statement dulu deh dari Mas Dodo sebelum saya tutup perbincangan sore hari ini. Banyak banget nih yang tadi udah dibicarakan ya. Jadi kalau saya melihat begini, closing saya adalah apa yang diperjuangkan oleh masyarakat adat itu bagian penting dari kehidupannya. Dan salah satu dari awal seperti saya ceritakan, ini adalah untuk menjaga bumi. Nah, keterlibatan masyarakat adat di dalam pengelolaan wilayah adat, hutan, dan sebagainya sumber daya alam itu tidak perlu diragukan. Bahwa ada proses-proses legalitas yang masih diperjuangkan, itu adalah proses lain yang dimana memang kita memasuki itu wilayah yang berat kalau Mbak Suci bilang. Tapi saya kira dukungan para pihak untuk memastikan kepastian hak atas wilayah adat ini juga sebenarnya memberikan kepastian hukum juga buat para pihak swasta yang akan berusaha ya. Dan saya selalu dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa masyarakat adat itu bukan anti pembangunan, tapi bagaimana pembangunan ini yang mesejahterakan dan berkeadilan. Kira-kira begitu Mas Ci. Terima kasih. Mantap sekali Mas Dodo. Terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sama-sama Mas Dodo. Maaf ya tadi agak sedikit terputus tadi pas akhir-akhir. Terima kasih Mas Dodo. Demikian kawan-kawan Lestarilah Indonesia, perbincangan kami pada sore hari ini, perbincangan yang sangat berbobot dan mudah-mudahan ilmunya bisa diserap oleh kawan-kawan semua dan bisa menjadi kebaikan buat kita semua. Sampai jumpa di musim ke-25 Lestarilah Indonesia. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Dodo. Ya.